Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, rencananya hari ini Pak Mardi akan melakukan praktek mengajar ya, supervisi ya. Observasi ya. Iya, Hari ini saya diobservasi untuk pembelajaran kimia khususnya untuk di kelas 10. Kelas 10. 10 apa tuh? 10A. 10A. Nah, boleh mungkin minta waktunya sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol Bisa. ya, terkait dengan observasi itu nanti. Tapi ngobrolnya kita ini yang jelas saya bukan menggurui ya Pak Mardi ya. Jadi dalam diskusi kita ini saya bukan menggurui ya, kita berbagi saja, berbagi. Kemudian tujuan diskusi ini Bapak lah yang nanti menentukannya. Kita nih tujuan diskusi ini untuk mendapatkan apa nih, ya kan? Nah, terus Bapak nanti yang lebih banyak berbicara, sedangkan ya saya hanya nanti banyak mendengarkan, mencoba untuk merangkum, terus bertanya, dan tentunya percakapan kita nanti ada tindak lanjutnya lah. Nah, terutama nanti berdampak pada katakanlah observasinya nanti di kelas. Nah, jadi ngomong-ngomong nih Pak Mardi, yang diharapkan dari diskusi kita ini kira-kira apa? Yang pertama memang karena sebagai guru yang hari ini ingin selalu berkembang ke depan, apalagi Pak Chandra kan sekarang juga mengikuti pelatihan guru penggerak. Artinya ada ilmu-ilmu baru yang hari ini belum saya dapatkan. Minimal hari ini ada tambahan ilmu, kemudian juga ada tambahan pemahaman tentang bagaimana cara melaksanakan pembelajaran di kelas yang lebih efektif khususnya, dan juga meningkatkan kemampuan saya sebagai guru, dan juga yang paling utama adalah gimana nanti siswanya bisa paham, kemudian siswa juga itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan, dan itu bisa berimbas pada perilaku mereka juga tentunya. Jadi yang lebih menekankan bagaimana hari ini praktek pembelajaran itu yang dilaksanakan di kelas itu efektif dan memiliki efek positif terhadap perkembangan siswa. Kalau untuk kompetensi atau apa ya katakan perilaku yang ingin ditingkatkan atau dimunculkan pada saat observasi nanti itu apa kira-kira harus saya amati kan ya? Yang pertama kalau dari siswa ini, mungkin dari siswa dulu ya. Iya, boleh. Kalau dari siswa ini saya lebih menginginkan mereka lebih aktif, kemudian mereka lebih berusaha mempunyai ada semacam inisiatif sendiri untuk mencari dan menemukan konsep-konsep yang dibahas. Jadi sebenarnya lebih mirip kepada discovery learning seperti itu. Mereka menemukan pengetahuan baru, saya bertindak sebagai fasilitator saja di situ, membimbing mereka. Itu yang pertama untuk siswanya, Pak ya, karena memang di sini saya melihat bahwa siswa ini mungkin kebiasaannya dari SD dan SMP sering disuapi ya, dalam tanda kutip, sering disuapi, apalagi mereka juga generasi COVID yang hari ini kehilangan sebagian fondasi pembelajaran bahasanya gitu. Jadi hari ini kita mencoba untuk membangun fondasi gitu. Minimal mereka punya inisiatif sendiri, punya kemauan sendiri untuk menemukan konsep dari apa yang kita pelajari. Nah, kemudian untuk saya pribadi, tujuannya ini adalah lebih memperkaya pemahaman dan juga meningkatkan kemampuan saya dalam melaksanakan praktik pembelajaran dengan berbagai metode. Jujur saat ini saya hanya baru menguasai kalau model dan metode itu paling banyak 5. Jadi saya ingin mencoba sesuatu yang baru dan melihat apakah saya mampu melaksanakannya atau mungkin masih ada kendala-kendala yang perlu saya perbaiki ke depannya. Apalagi memang kalau saya lihat di raport sekolah itu, raport pendidikan ya, itu salah satu yang kurang itu adalah pada metode. Nah, jadi saya mengambil bagaimana hari ini saya meningkatkan kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya penguasaan terhadap model dan juga strategi atau metode pembelajaran. Jadi yang ingin saya kembangkan itu lebih kepada kemampuan menguasai model dan strategi pembelajaran. Berarti nanti saya banyak berfokus di model pembelajarannya ya. Nah, strateginya kira-kira apa yang dilakukan? Yang pertama memang hari ini saya ingin mencoba salah satu model
cooperative learning. Jadi saya pelajari terlebih dahulu. Dulu pernah saya cobakan waktu PPG, tapi karena kondisi siswa kita berbeda ya. Strategi itu sangat efektif dan siswa senang gitu. Nah, biasanya kimia itu identik dengan pelajaran yang ya menyusahkan, sulit, karena memang kemampuan dasarnya harus tinggi begitu. Tapi kalau dibuat menyenangkan, biasanya siswa akan lebih tertarik. Jadi yang pertama strategi saya adalah saya mempelajari terlebih dahulu model model cooperative learning tipenya tipe TGT, karena memang saya juga ingin ahli dalam model ini. 3T. Ya, TGT. Teams Game Tournament ya. Jadi menggunakan tipe ini, cooperative learning tipe ini, dan juga saya pengen siswa, karena tipe ini bentuknya adalah turnamen, jadi mau tidak mau siswa harus aktif dan mereka harus berlomba. Ingin bagaimana caranya saya memotivasi mereka untuk memiliki sebuah gairah untuk menang begitu, kemudian ada jiwa bersaing. Ya, jiwa kompetitif mereka dimunculkan begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ada salah satu strategi lainnya, saya berkomunikasi dengan salah satu teman sesama guru kimia yang ada di luar daerah. Beliau dulu skripsinya TGT, kemudian juga memang salah satu sumber belajar saya dulu waktu PPG juga beliau. Saya bertanya kesulitan dengan beliau. Jadi komunikasi dan minta petunjuk juga sedikit sama beliau itu seperti apa, udah benar atau belum langkah-langkah yang saya lakukan. Dan juga bertanya pengalamannya ini bagaimana supaya efektif. Tinggal nanti di kelas ya dicobakan bisa efektif atau tidak, tergantunglah bagaimana situasi di sini. Kan bisa jadi kondisi siswa kita yang nggak sama dengan yang lain, atau memang kemampuan siswa kita di bawah yang lain. Otomatis ini jadi juga salah satu refleksi nanti adalah melihat apa yang harus diperbaiki ke depan, sehingga kompetensi yang saya inginkan, area pengembangan yang saya inginkan bisa dicapai. Oke, berarti setelah kita menentukan nih kompetensinya, terus metodenya juga, gitu kan. Nah, apa langkah berikutnya? Maksud saya itu persiapannya seperti apa? Kalau untuk persiapan, karena salah satu yang dituntut kalau saya lihat di PMM itu di area pengembangan saya pilih itu adalah adanya diferensiasi dalam mengajar. Maka saya mencoba untuk membuat diferensiasi pembelajaran, tapi di produk. Ya. Saya coba di produk, saya tidak mendiferensiasi materi, tapi saya lebih ke produk. Jadi dan juga berdasarkan tipe belajar, sehingga nanti yang tipenya visual itu akan saya minta untuk membuat sebuah presentasi dari Canva. Kemudian untuk yang auditorial mereka nanti akan presentasi depan kelas. Yang kinestetik itu saya minta untuk membuat poster dari hasil LKPD yang saya bagikan. Jadi hanya produk saya yang saya bedakan, dan itu berdasarkan tipe belajar mereka yang saya kolaborasikan dengan tes yang saya buat dan juga hasil tes dari guru BK, sehingga dapat terbentuk kelompok yang sesuai dengan tipe atau gaya belajar mereka. Oh, berarti sebelumnya sudah dapat beberapa informasi lah ya dari guru BK. Dari guru BK di awal semester sudah ada membagikan asesmen diagnostik mereka tentang tipe belajar siswa. Gaya belajar lah ya. Gaya belajar siswa ini sudah dibagikan. Jadi saya gabungkan dengan tes saya. Hasilnya tidak jauh beda, tidak jauh beda. Hanya ada beberapa saja yang kecenderungannya berbeda. Saya harus pisahkan karena kalau digabungkan bisa jadi mereka ribut gitu. Nah, hanya berdasarkan itu saja. Baik. Jadi kesimpulannya di diskusi awal kita ini bahwa nanti Bapak akan mempraktekkan di dalam kelas, terus fokusnya adalah fokus yang pertama itu keaktifan siswa sebenarnya. Kemudian inisiatif dari diri siswa untuk menemukan pengetahuan baru, dan yang ingin saya buat juga itu adalah bagaimana hari ini pembelajaran ini memang fokusnya itu ada pada peserta didik. Saya hanya bertindak sebagai fasilitator saja, berpihak kepada murid. Karena memang ini adalah salah satu fondasi yang ingin saya bangun. Cuman belum tahu apakah ini bisa efektif atau tidak ke depannya, tergantung situasi nanti ketika pembelajaran dilaksanakan. Baik, saya rasa cukup untuk pembicaraan atau diskusi kita di pra observasi ya. Setelah ini kita akan langsung mencoba mempraktekkan
melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan nih. Iya. Nah, saya izin nanti masuk ke dalam kelas Pak Mardi. Iya, bisa. Cukup sekian Pak Mardi dari saya, nanti kita lanjutkan di pembicaraan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pembatasnya siapa? Bukan. Kamu pembatasnya? Laki-laki. Saya tinggal sebentar dan lakukan dulu ya. Ada yang kurang paham? Ini nanti jelas di sini. Ya, nama-namanya ini. Di sini boleh di sini. Nggak usah di sini. Ini kan di sini. Oke, silakan jam 10. Silakan dibacakan. Nama satu. Oke, silakan. Empal. Kalau ambil soalnya langsung bacakan. Jangan baca. Cetak saja. Oke, teruskan. Jadi kita itu setiap apa yang kita lakukan senantiasa ada batasannya. Untuk terima kasih dengan pihak kesimpulan yang luar biasa. Terima kasih atas komunikasi pembatas dengan perhitungan yang lain. Ini kan baru pakai bahasa ya. Kita akan lanjut ke depan itu dengan perhitungan kalau dia konsentrasinya pakai volume atau pakai jumlah partikel. Nah, Pak Mardi, jadi kita sudah melaksanakan observasi tadi. Nah, bagaimana perasaan Pak Mardi? Kalau dibilang senang karena saya menemukan ada beberapa kelompok yang aktif. Tapi kalau dibilang sedih ya juga sedih. Karena kenapa? Dari TP yang saya rumuskan itu ada 3 indikator yang harus dicapai siswa. Yang pertama itu mereka tahu konsep dari proyeksi pembatas karena materinya proyeksi pembatas. Yang kedua itu mereka bisa menentukan mana yang jadi proyeksi pembatas. Yang terakhir mereka bisa menentukan jumlah zat tersisa. Nah, dari 3 indikator ini ternyata yang tercapai cuma 2. Yang terakhir ini belum tercapai. Ternyata memang setelah saya tadi lihat dari hasil jawaban dari LKPD tersebut dan juga proses saya mendatangi mereka satu persatu untuk diskusi, ini ada beberapa hal yang memang jadi PR ke depan untuk diperbaiki. Kalau dari segi siswa dulu, yang pertama itu adalah kemampuan di beberapa kelompok tidak semua, ada di 2 kelompok tadi itu saya menemukan bahwa siswa ini kemampuan literasi dasarnya memang luar biasa rendah, karena mungkin mereka juga tidak dibimbing ketika masa COVID ini, sehingga mereka kesulitan untuk menentukan
maksud soal itu seperti apa. Nah, jadi saya sudah berikan instruksi di LKPD ini secara sederhana, ternyata mereka masih belum menemukan itu. Mereka nggak paham nih soalnya mau kemana. Gitu. Jadi bisa dibilang kemampuan dasar mereka untuk memahami soal, menganalisa soal sangat rendah. Ini juga menyulitkan untuk dua kelompok, terutama dua kelompok ini, karena ketika mereka nggak paham soal, maka nggak bisa nih, nggak akan bisa ke belakangnya. Teori mereka paham, tetapi ketika masuk ke bahasa soal perhitungan, ini agak kurang. Nah, kemudian yang kedua yang saya temukan di siswa ini, tidak semua, hanya ini ada 3 kelompok yang agak susah. Tadi yang 2 kelompok memang kemampuannya di bawah, yang ini kemampuannya di atas sedikit dari kelompok yang tadi. Ada 1 kelompok. Nah, ini kemampuan literasinya terutama untuk pembagian dan perkalian pecahan. Mereka sangat kurang. Jadi untuk pengurangan pecahan saja, misalnya 1 dikurang 0,5 atau 1 dikurang 0,75, itu mereka kesusahan untuk menyelesaikannya. Sehingga mereka bisa menentukan, oh ini jadi fraksi pembatasnya, tapi begitu sisa nggak bisa ngitung. Ya di situ. Jadi saya melihat ini salah satu indikator TP yang belum tercapai. Padahal itu dasar gitu. Padahal sangat dasar. Nah, jadi 2 hal ini yang menjadi kendala terbesar bagi saya untuk mencapai TP yang ketiga, indikator TP yang ketiga. 1 dan 2 sudah berhasil, tapi yang ketiganya belum. Nah, kemudian mereka juga mungkin memang dari kemampuan menganalisis dan menyimpulkan agak kurang. Sehingga ketika kita bertanya apa yang dapat mereka pelajari, hanya 1 orang saja yang menjawab, yang lainnya masih bingung gitu. Nah, dan nampaknya mereka terbiasa untuk belajar dengan cara ceramah terbimbing. Padahal LKPD itu sudah sangat tinggal mengisi saja, sudah langkah-langkahnya sudah dituliskan dengan lengkap, tapi mereka masih kesulitan karena kemungkinan besar ya kehilangan fondasi, sebagian fondasi ini yang menyebabkan mereka agak susah. Mungkin perlu waktu ke depan untuk memperbaikinya. Kemudian yang kedua, kalau dari saya pribadi, saya merasa bahwa hari ini saya tidak efisien dalam menggunakan waktu. Nah, penggunaan waktu ini saya tidak kontrol karena salah satu hal yang tidak boleh dilakukan itu adalah menolak ataupun tidak boleh mengabaikan respon siswa. Iya benar. Nah, ketika siswa itu bertanya, saya lebih sibuk untuk membimbing satu persatu kelompok, dan karena kekurangan mereka ini menyebabkan waktu yang harusnya 20 menit itu menjadi lebih daripada 30 menit. Nah, ini yang membuat salah satu langkahnya itu menjadi lebih tidak terkontrol, sehingga di akhir untuk refleksi saya kekurangan waktu. Nah, mungkin kedepannya itu saya harus lebih mengontrol waktunya begitu untuk pembelajaran. Yang kedua juga saya ada miss tadi sedikit, ada missnya itu di bagian sebelum turnamen, langkah keempat sebelum turnamen itu ada sedikit miss. Seharusnya saya menjelaskan dengan singkat saja turnamen itu, tapi saya agak terlalu panjang menjelaskan dan juga agak melebar, sehingga mungkin instruksinya ini perlu saya sederhanakan lagi begitu ke depannya. Nah, ini catatan yang saya dapatkan, kurang puas sih memang. Karena pernah mempraktikkan di kelas 11 dengan strategi yang sama, model yang sama, ini berhasil. Ini berhasil. Tapi memang anak kelas 11 ini memang sudah selama setahun ketika mengajar kimia, khususnya di jurusan MIPA itu saya menekankan pada konsep ini, konsep pecahan dan juga bagaimana memahami maksud soal dengan penyelesaian soal dengan metode scaffolding bertingkat itu. Itu saya praktekkan setahun, hasilnya mereka bisa di kelas 11. Tapi untuk kelas 10 nampaknya memang saya masih perlu waktu untuk melatih kedua hal ini. Gitu. Rencana tindak lanjutnya ke depan? Rencana tindak lanjut yang pertama. Tadi kan udah ada pengalaman nih di kelas 11, bisa nggak dikombainkan metode yang dipakai atau gimana kira-kira? Kalau ke depan yang pertama saya harus nanya dulu sama ahlinya. Ini ada kemarin itu ada Mbak Wiwin, Bu Wiwin itu, dan juga Mas Elias. Ini yang jago TGT, tempat saya konsultasi juga. Kemudian mungkin saya juga mau nanya sama Bu Nung. Ini yang 1 MGMP, sementara 2 ini di luar Kalbar. Salah satunya juga guru penggerak. Bu Wiwin itu adalah guru penggerak juga angkatan pertama. Jadi guru kimia, guru penggerak angkatan pertama. Saya nanya sama beliau, konsultasi. Ada nggak trik-trik yang bisa digunakan kalau menggunakan TGT ini supaya
bisa efektif dengan kondisi siswa kita yang tadi saya pahami ada beberapa kendala yang mesti dihadapi gitu tantangannya. Jadi sebenarnya memang nggak puas sih. Karena Iya, memang berarti belajar lagi nih. iya harus nambah lagi, harus konsultasi lagi. Iya. Nah, kira-kira kapan rencananya ini akan kita laksanakan? Untuk saat ini kemungkinan saya di bulan Maret ini karena banyak libur lebaran juga ya. Iya. Saya rencananya bulan April akan mulai virtual, tapi dari sekarang sudah mulai membuat perencanaan terlebih dahulu. Actionnya nanti insya Allah di bulan April. April itu udah maksudnya udah action lagi, udah. Kalau April ini mungkin mulai ikut juga nih pelatihan di PMM karena saya lihat ada salah satu pelatihnya itu tentang kreativitas dan inovasi. Saya mau ikut di situ, mau melihat apakah bisa saya kembangkan atau saya mengambil salah satunya tadi pilihannya adalah permainan kayak numerasi. Nah, di sini mau saya coba ikuti dulu pelatihannya. Kalau bisa saya combine ke pembelajaran kimia, saya akan masukkan ke situ. Karena di situ kalau saya lihat memang tujuannya guru matematika nampaknya, tapi bisa dimodifikasi nampaknya untuk dimasukkan atau disisipkan kepada pembelajaran kimia. Khususnya ya tadi itu bagian bilangan pecahan segala macam. Ini masalah yang cukup berat juga bagi saya, karena kalau mereka tidak menguasai kan susah juga nih. Benar. Nah, jadi saya coba ikut pelatihan PMM, nanti bulan Aprilnya itu atau akhir Maret ini mulai ikut pelatihan, akhir April aksi nyata, di Aprilnya, pertengahan April target saya sudah bisa masuk lagi untuk mencoba lagi. Nah, ini Pak Mardi, sepertinya dari apa yang Bapak sampaikan memang Bapak ini sudah memiliki visi yang jelas nih, maksudnya sudah tahu nih apa yang ingin dilakukan dan kapan gitu. Dan saya doakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Mungkin mau saya tambahkan itu lebih ke ini juga, salah satu kekurangan yang saya rasakan itu adalah saya belum mampu untuk memancing siswa mengeluarkan potensi mereka untuk menjawab, terutama menyimpulkan hasil dari pembelajaran. Jadi saya juga ingin belajar di situ. Saya mau cari juga ada atau tidak topik PMM yang berkaitan sama bagaimana meningkatkan respon siswa terhadap dalam pembelajaran. Itu juga ingin saya pelajari. Karena memang saya merasa perlu sekali mempelajari hal ini supaya nanti potensi siswa itu bisa muncul. Tapi kalau tadi sih memang saya sudah menduga paling-paling ada 2 kelompok sih yang bisa menjawab. Kelompok yang auditorial karena mereka memang jago. Tapi ternyata cuma 1. Mungkin itu sih yang ingin dilakukan ke depannya seperti itu tambahnya. Nah, saya rasa kesimpulannya sudah jelas ya Pak Mardi ya. Jadi tadi kita ingin ada beberapa hal yang ingin kita tingkatkan melalui observasi ini. Terus sudah kita coba lakukan tadi. Terus kita melihat ada kekurangan di situ. Terus kita coba lagi nih untuk kita refleksi, kita coba untuk perbaiki lagi ke depannya. Nah, memang konsultasi ya tadi ya, konsultasi dengan yang ahlinya lah ya, rekan sejawat yang lebih mengetahui tentang metode ini. Kemudian juga konsultasi katakanlah belajar lagi di PMM. Itu sudah sangat luar biasa. Baik Pak Mardi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, kita bertemu lagi nanti di bulan April ya. Insyaallah. Iya, saya jadi penasaran nih. Jadi kita coba saling sharing saja nanti di bulan April apakah ada perubahan atau kalau belum ada apalagi nih. Terus belajar dan terus belajar. Baik, saya tutup ini ya. Pasca observasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.